dalam rangka memperingati 100 tahun Nahdlatul Ulama, yang mana pada hari Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023, pukul 13 WITA, pengurus ranting NU Kelurahan Gilimanuk menggelar kegiatan pengajian umum dan istighosah kubro, bertempat di lapangan umum Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Gelar pengajian dan istighosah kubro ini dihadiri oleh Bupati Jembrana yang diwakili oleh Kabid Kesbangpol Kabupaten Jembrana I Nyoman Wenten, SPD, Camat Melaya I Putu Gede Oka Santika SSTP, Lurah Gilimanuk Ida Bagus Tony Wirahadi Kusuma SE, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang diwakili oleh Wakapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Ibtu Iketut Astawa SH, Babin Kamtipmas 1 Kelurahan Gilimanuk Bribtu Teguh Santoso dan Babin Kamtipmas 2 Kelurahan Gilimanuk Aibtu Inenga Artana, Babinsa Gilimanuk Koramil 161703 Melaya Serda M. Adam, Dr. Kiai Haji Adnan Anwar beserta rombongan, Ketua PCNU Jembrana, Ketua Takmir Masjid Besar Al-Mubarok, Ketua Ranting NU Gilimanuk Ustadz Muhammad Ridwan, Kepala Lingkungan Sekelurahan Gilimanuk, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta para Nahdiyin Kelurahan Gilimanuk dan juga dari luar Gilimanuk. Sementara, pengajian umum dan istighosah kubro yang diselenggarakan pada Harlah 1 Abad NU di Gilimanuk ini, dikoordinir oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Gilimanuk, yang diketuai oleh Ustadz Muhammad Ridwan berlangsung dengan meriah, dan, dalam pelaksanaan pengajian serta istighosah kubro ini, dipimpin langsung oleh Dr. Kiai Haji Adnan Anwar dari Instruktur Nasional PKPNU Jakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Adnan Anwar dari Jakarta, yang kami hormati Bapak Bupati Jembrana ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Jembrana atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim Jembrana, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Melaya, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Gilimanuk beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, yang kami hormati Danwang C Pelopor Brimob Gilimanuk, yang kami hormati Kapolres Kemenang Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Kepala Lingkungan Sekelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Ketua PCNU beserta kader dan bandongnya se-Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Ketua PCNU Buleleng beserta kader dan bandongnya, yang kami hormati Kepala Sekolah dan Madrasah Sekelurahan Gilimanuk, yang kami hormati Takmir Masjid Besar Al-Mubarok, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Mubarok, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Kecamatan Melaya dan Gerogak, yang kami hormati Ketua RKA beserta jamaahnya Sekelurahan Gilimanuk serta pengajian ibu-ibu, dan yang kami hormati pengasuh TPQ dan pondok pesantren Sekelurahan dan Kecamatan Melaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri undangan dari panitia peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Semoga niat dan langkah baik kita semuanya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai
sebagai niat talibul ilmi. Salam salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kami atas nama panitia menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada pejabat pemerintah, baik Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Lurah, Bapak Bupati, Bapak Kapolres yang telah memberikan restu kepada kami untuk mengadakan atau melaksanakan peringatan 1 abad NU pada kesempatan kali ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga kepada warga Nahdien dan Nahdiyah, terutama yaitu warga Gilimanuk yang telah memberikan dukungannya baik berupa material maupun spiritual, baik materi maupun non materi. Walaupun hanya doa, kami sangat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang ketiga yaitu kami mengucapkan mohon maaf apabila pelaksanaan peringatan 1 abad NU pada kesempatan kali ini mempunyai banyak kekurangan, banyak kekhilafan, jauh dari sempurna. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah akan disempurnakan oleh panitia pelaksanaan 2 abad NU yang akan datang oleh anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa dalam rangka peringatan 1 abad NU ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari, yaitu pelatihan fikih wanita yang bertempat di Musola Nurwiro. Yang kedua yaitu kirab Nusantara yang diikuti oleh warga masyarakat Gilimanuk, baik warga Nahdien, Nahdiyah ataupun masyarakat umum yang telah mengikuti pelaksanaan kirab Nusantara ini. Dan yang ketiga yaitu pengajian akbar atau pengajian umum pada sore hari ini. Dan kegiatan ini juga dimeriahkan oleh UMKM yang berada di Kelurahan Gilimanuk. Harapan kami dengan pelaksanaan peringatan 1 abad NU ini memberikan dampak yang positif, memberikan gairah kembali untuk selalu menghidupkan NU serta bangun-bangunnya, sehingga kita akan terus menghidupi NU di masa-masa mendatang. Demikian juga tidak melupakan perjuangan para masyayikh NU yang telah berjuang demi membela kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian juga dalam pelaksanaan ini tidak melupakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, tetap mempersatukan, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, juga tetap menjaga dan menghormati antar dan inter umat beragama serta antar kita dengan pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati Jemberana, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu semua karena padatnya agenda beliau. Untuk itu, izinkan saya selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
untuk membacakan sambutan beliau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Adnan Anwar dari Jakarta, yang juga beliau sebagai instruktur nasional PKPNU yang sudah berkesempatan hadir pada hari yang berbahagia ini. Selamat datang kami ucapkan di Gumi Mekepung, Kabupaten Jembrana. Yang saya hormati seluruh alim ulama, para tokoh umat yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati pimpinan DPRD Jembrana atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana. Yang saya hormati Bapak Camat Melaya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Melaya. Yang saya hormati Dan Ramil Melaya. Yang saya hormati Lurah Gilimanuk. Yang saya hormati segenap pengurus ranting PBNU Kelurahan Gilimanuk beserta panitia penyelenggara. Dan yang saya banggakan seluruh umat muslim yang hadir pada acara hari ini yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu, adik-adik seluruh umat muslim yang berbahagia, saya selaku Bupati Jembrana merasa sangat senang dapat bertatap muka dan bertemu langsung dengan tokoh agama, alim ulama, para santri, santriwati dan seluruh umat muslim yang berbahagia. Hari ini Senin 20 Februari tahun 2023 dalam acara pengajian Muslimat NU Anak Ranting Gilimanuk dalam rangka perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama dan dalam suasana perayaan hari Raya Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah yang bertempat di areal lapangan Gilimanuk dalam keadaan sehat walafiat dan penuh rasa kekeluargaan. Bapak dan Ibu seluruh umat muslim yang saya banggakan, keberadaan ormas Islam terbesar di Indonesia, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dari kutipan sejarah didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang juga beliau sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jatim pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, bertepatan dengan 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Keberadaan Nahdlatul Ulama di Indonesia punya peranan dan kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pembangunan di segala bidang, antara lain agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, stabilitas keamanan, politik, dan lain sebagainya. Dan saya sebagai Bupati Jembrana sangat berharap agar peran serta Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jembrana dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Jembrana tercinta. Keberadaan tokoh-tokoh sesepuh alim ulama yang bernaung di organisasi PBNU dapat mengayomi seluruh anggota agar NU senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memupuk dan memelihara toleransi antar umat beragama di Indonesia, Bali, dan khususnya di Kabupaten Jembrana. Bapak dan Ibu, seluruh umat muslim yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan, umat muslim di Indonesia juga sedang merayakan Hari Raya Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 27 Rajab, dan dalam sejarah Islam dikisahkan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan suci Hijriah dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil
Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dikisahkan naik ke langit yang ketujuh yang disebut Sidratul Muntaha, dan untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dilaksanakannya perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melaksanakan sejak dulu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, termasuk umat muslim di Indonesia. Bapak dan Ibu seluruh umat muslim yang saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan sebagai Bupati Jemberana, saya menjalankan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jemberana sesuai visi misi kampanye Tambak Ipat sebagai Bupati Wakil Bupati Jemberana terpilih, yaitu visi menuju Jemberana bahagia berlandaskan cerita karena 3 hubungan keharmonisan yang bermakna kehidupan masyarakat Jemberana aman, damai, dan bahagia berlandaskan 3 hubungan keharmonisan dengan Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Selanjutnya ada misi Kabupaten Jemberana, yaitu ada 6 pedoman pokok yang saya tuangkan dalam menemani amanah rakyat dan menjalankan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jemberana, yaitu misi Kabupaten Jemberana yang meliputi Nangun Sakerti Loka Jemberana yang mempunyai makna kita sebagai manusia senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan 6 unsur di dunia ini, yaitu yang pertama adalah Atma Kerti, hubungan ketakwaan manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Jana Kerti, meningkatkan sumber daya manusia yang bersaing. Danu Kerti, melestarikan sumber-sumber air untuk kehidupan. 4 Wana Kerti, pelestarian hutan untuk kehidupan. 5 Segara Kerti, pemanfaatan potensi laut untuk kehidupan. Dan 6 Jagat Kerti, pelestarian alam untuk kehidupan dan kebahagiaan umat manusia. Dan keharmonisan alam beserta isinya sangat kita perlukan untuk kehidupan manusia yang sejahtera, aman, damai, dan bahagia. Dan perlu diketahui, capaian pembangunan di Kabupaten Jemberana di tahun 2022 dapat kami sampaikan telah dibangunnya Poliklinik Jantung RSU Negara, dibangunnya sirkuit all-in-one yang ada di Pengambangan, kemudian dibangunnya gedung sentra telur, kemudian dibangunnya krematorium di Pukutatan, groundbreaking jalan tol, pembangunan wahana wisata bertaraf internasional, Paramount Picture, dan baru-baru ini Bapak Presiden RI Joko Widodo telah mengunjungi Kabupaten Jemberana, dan kita bersyukur beliau Bapak Presiden telah mengapresiasi pembangunan kita yang ada di Kabupaten Jemberana. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan, serta kebinekaan dan toleransi kerukunan antar umat beragama di bawah naungan Pancasila dan NKRI, baik di Bali dan khususnya yang ada di Kabupaten Jemberana. Bapak Ibu, seluruh umat muslim yang saya banggakan, semoga Haul Nahdlatul Ulama ke-1 abad dan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat berjalan dengan lancar, dan semoga sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjadi suri teladan dan panutan bagi seluruh umat muslim dalam menjalankan nilai-nilai ketakwaan keimanan sebagai umat muslim dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan besar harapan saya akan tumbuh generasi muda yang beriman, takwa, cerdas, dan berdaya saing dalam menyongsong cita-cita Kabupaten Jemberana, yaitu menuju Jemberana Emas tahun 2026, yaitu Jemberana yang masyarakatnya sejahtera,
dan bahagia. Bapak, Ibu, adik-adik dan seluruh umat muslim yang saya banggakan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama dan Hari Raya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah, dan acara ini saya tutup dengan melakukan para santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih. Bupati Jemberana Inengah Tambal Esa. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati para ahli Kabupaten Jemberana, Bapak Bupati atau yang mewakili beliau serta seluruh jajarannya, Bapak Camat Kecamatan Melaya serta seluruh jajarannya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jemberana bersama seluruh jajarannya, kemudian MWC Kecamatan Melaya, dan terkhusus dari yang khusus pengurus ranting NU Kelurahan Gilimanuk yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini. Ada perasaan haru yang saya rasakan. Bagaimana sekian banyak ibu-ibu, bapak-bapak, datuk-datuk, nenek-nenek, adik-adik mau berpanas-panas menunggu dengan waktu yang lama. Tidak ada yang mereka peroleh kecuali satu keinginan untuk bersama-sama duduk semajlis dengan para ulama, bergabung bersama organisasi Nahdlatul Ulama, dan sama-sama untuk mengikrarkan kembali menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari warisan ulama-ulama kita terdahulu. Kita semua di sini pada hakikatnya menjawab apa yang diserukan oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika itu beliau berkata, halummu kullukum wa man tabi'akum minal fuqara'i wal aghniya minad du'afa'i wal aqwiya ila hadhil jam'iyyah al-mawsumah bi Nahdlatul Ulama. Kemarilah kalian, bergabunglah kalian kepada baik orang-orang yang fakir maupun orang-orang yang kaya, orang-orang yang lemah maupun orang-orang yang kuat, bergabung bersama satu organisasi yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Annaha jam'iyyatun mubarakah, yang merupakan organisasi yang penuh berkah, organisasi yang penuh kebaikan, jam'iyyatu adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin, organisasi yang memberi keadilan, organisasi yang menjaga keamanan, organisasi yang mendamaikan, organisasi yang mendorong kepada kebajikan.
hulwatun bi afwahir rijal ghusratun ala hulasimil asrar. Manis di mulutnya para ulama, gurih di tenggorokannya orang-orang jahat. Maka siapapun yang membenci para ulama, yang membenci Nahdlatul Ulama, anggap mereka orang-orang jahat, orang-orang jahat. Sementara mereka yang senang dengan Nahdlatul Ulama, maka mereka adalah orang-orang yang baik. Maka berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak yang semuanya berkumpul di tempat ini, karena kita semua ternyata termasuk daripada orang-orang yang baik dan cinta terhadap kebaikan. Apa yang dikatakan Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini bukanlah omongan yang kosong. Kenapa kita dijamin kebaikannya? Karena kita adalah penerus agama Islam yang benar-benar paham dengan ajaran Islam, yang belajar dari jalur ulama yang benar, yang memiliki sanad yang bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang penuh rasa kedamaian, Islam yang menyebarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada alam semesta. Beliau mengatakan, "Ya ayuhas sadat wal atqiya min ahli sunnah wal jamaah ahli madhahibil arba'ah, antum qad akhadhtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qabla bittisalis sanad ilaikum wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, antum khazanatuha wa abwabuha fala ta'tul buyuta illa min abwabiha wa man ataha min ghairi abwabiha summiya sariqan." Kalian semua, wahai para ulama, para tuan-tuan, orang-orang yang bertakwa dari pengikut ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salah satu dari mazhab yang empat, kalian telah belajar agama dari ulama-ulama sebelum kalian, ulama-ulama sebelum kalian, dari ulama-ulama sebelumnya lagi, dengan sanad yang bersambung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kepada kalian. Kalian telah melihat dari siapa kalian menimba ilmu agama kalian. Kalianlah gudangnya ilmu agama, kalianlah pintunya ilmu agama. Maka jangan sekali-kali menuntut ilmu agama bukan dari pintunya. Jangan sekali-kali memasuki rumah tidak melalui pintunya. Maka siapapun yang memasuki rumah bukan dari pintunya, maka dia disebut ma. Disebut ma. Dia disebut ma. Tapi kemudian ada sekelompok pembaca agama, qad hadu biharul fitan, mereka menyemburkan diri ke dalam lautan fitnah. Mereka kenalkan yang ma'ruf yang menjadi mungkar, yang mungkar sebagai yang ma'ruf. Mereka putar balikkan kebenaran. Yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai'. Mereka mengajak seakan-akan kepada kitab Allah, padahal mereka sama sekali tidak paham tentang kitab Allah. Mereka dirikan yayasan-yayasan, mereka dirikan organisasi-organisasi, mereka dirikan kumpulan-kumpulan, kemudian mereka sebar fitnah. Ulama-ulama yang tahu kepada kebenaran hanya diam saja, sehingga mereka semakin semangat. Berkobarlah api fitnah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian terjebak di dalam kelompok itu, kemudian mereka masuki nasib yang sial. Mereka
mereka jauh dari agama. Oleh karena itu muncullah kemudian teroris, muncul kelompok-kelompok radikal, muncul kelompok-kelompok intoleran yang sebetulnya mengatasnamakan agama, padahal apa yang mereka serukan tidak ada kaitannya dengan agama. Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari NU, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari Ansor, jangan jauh-jauh dari Banser, jangan jauh-jauh dari Fatayat, jangan jauh-jauh dari Muslimat, jangan jauh-jauh dari IPNU, jangan jauh-jauh dari EPPNU, jangan jauh-jauh dari Pagar Nusa. Jangan jauh-jauh, karena siapapun yang jauh dari ulama, mereka akan jauh dari kebaikan. Maka kita semua yang ada di sini bukanlah semua orang-orang baik. Banyak di antara kita mungkin melakukan banyak kesalahan, tapi kita berkumpul di organisasinya para ulama untuk memperbaiki diri kita sendiri. Semakin kita dekat dengan para ulama, majelis-majelis para ulama, maka semakin kita bisa memperbaiki diri. Kalau kita jauh dari ulama, yakinlah kita akan dimakan oleh keserakahan hawa nafsu kita sendiri. Ya ayyuhal hudur rahimakumullah. Dan yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, organisasi ini pada hakikatnya menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sanad yang jelas, di mana Al-Imam Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa, bahwa sanad itu bagian daripada agama. Siapapun yang kemudian berkata tanpa sanad, maka kalau seandainya tidak ada sanad, maka semua orang bisa berbicara agama seenaknya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berjuang bersama ulama di organisasinya para ulama, maka jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu, karena di dalam organisasi ini kita akan bertemu dengan ahli daripada ilmu agama yang nanti akan mengantarkan kita berjumpa dengan para ulama, mengantarkan kita berjumpa dengan para aulia, mengantarkan kita berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat satu, bersihkan hati ketika bergabung di dalam organisasi para ulama. Karena Hadratus Syekh mengatakan, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfah wal ittihad. Kalau mau masuklah ke dalam NU dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, kemesraan, persatuan, wal ittisal bil arwah wal ajsad, dan bersambungnya antara ruh dan jasad. Sehingga kemudian barokah dari NU bisa mengalir kepada kita semua. Barokah dari para ulama mengalir kepada kita semua. Barokah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir kepada kita semua. Dan ketika menjadi pengurus NU, kader NU, fungsionaris Badan Otonom NU, maka ingat satu yang dipesankan oleh Hadratus Syekh Ahmad Siddiq rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, NU itu bukan koper yang setiap orang yang membawa bisa memasukkan apa saja ke dalamnya. NU itu bukan taksi yang penumpangnya bisa
bisa menentukan arah perjalanannya, tapi NU itu adalah kereta api. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh keluar, tapi jangan coba-coba untuk membelokkan arah rute kereta api. Rute kita jelas, rute kita tegas, mengantarkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita yang ada semua di sini dengan barokahnya NU, barokahnya ulama, barokahnya aulia, barokahnya anbiya, mendapatkan syafaat dari baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tempat ini nanti akan menjadi saksi bahwa kita pernah berada di sini. Mudah-mudahan pohon-pohonan ini bersaksi bahwa kita pernah ada di sini untuk memantapkan hati, menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga kebaikan yang ada dalam diri kita, menjaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Semuanya akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita setelah kematian kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan, jangan sekali-kali ragu dalam ber-NU. Masuklah di NU untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan coba-coba ingin memperbaiki NU. NU itu sudah baik. Kita masuk untuk memperbaiki diri kita sendiri, insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang baik. Siap untuk menjaga Nahdlatul Ulama, siap untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap untuk menjaga NKRI. Iya apa kita? Iya apa kita? Iya apa kita? NKRI, Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita membaca sholawat tipil qulub ya. Semoga para hadirin wal hadirat, para nahdin wa nahdiyat yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, kesehatan jasmani serta rohani kita ya. Mari kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa
وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati, yang sangat saya muliakan, para Bapak Bupati Kabupaten Jemberana beserta rombongan ya, dari pemerintahan baik di kabupaten maupun kecamatan serta kelurahan. Yang saya hormati Bapak Ketua PCNU Kabupaten Jemberana yang sudah hadir di sini. Tadi malam ketemu saya di Loloan ya, sekarang ketemu lagi ya. Kita doakan beliau dan rombongannya ini sehat walafiat selalu ya, dan diberikan rezeki yang banyak ya. Kemudian yang saya hormati para pengurus NU dari Badan Otonom, dari Ansor, Muslimat, Fatayat, Banser, ya, Ibnu IPPNU tadi yang sudah membawakan Mars Jalal Waton lagu Indonesia serta Mars 1 abad yang sangat luar biasa ya. Tepuk tangan untuk adik-adik dari IPPNU ya, yang sudah tampil ke depan ya, dan saya lihat, dan para Nahdiyin wa Nahdiyat yang hadir di sini yang betul-betul bagi saya ini surprise ya. Saya ini termasuk orang yang sering ke Bali ya, kalau dulu lewat Banyuwangi nyebrang, saya tuh sering melihat ini daerah ini ada NU-nya apa enggak, kok nggak ada bendera, nggak ada apa. Dari dulu tuh saya sudah sejak tahun 90-an datang ke Bali itu tidak pernah menemukan bendera NU di sini ya. Tiba-tiba menjelang 1 abad kok NU-nya muncul, kok banyak sekali. Wah, ini namanya NU mutaakhirin ya, kaum terakhir di NU, pengikutnya Abu Sofyan. Ketika Fathu Makkah itu Abu Sofyan masuk Islam. Nah, ini mudah-mudahan NU yang zaman akhir ini ya. Setelah ini insya Allah kita kiamat lah gitu. Ini tiba-tiba muncul seperti ini pasti ada yang kerja ini ya, pasti ada kiai-kiai yang menggerakkan ini. Tidak mungkin kalau tidak ada yang menggerakkan ini. Selamat untuk yang menggerakkan kiai-kiai yang ada di sekitar Gilimanuk ini ya. Juga sekarang ada bendera NU di pelabuhan ya, masjid-masjid NU semua ini membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama tidak mati di Pulau Dewata ini ya, tapi insya Allah akan lama akan berkembang ya. Saya ini nama saya Adnan Anwar, ini saya salah satu yang dulu sejak muda sudah diminta oleh Nahdlatul Ulama untuk melakukan kaderisasi. Jadi kalau kaderisasi di NU itu biasanya perancangnya itu ada saya, ada almarhum Kiai Ceng Sopiri, ada Kiai Abdul Munim. Jadi perancangnya sejak zaman Kiai Hasyim Muzadi ya. Hampir semua Banom NU itu sudah saya kader. PMI saya kader ya, Ibnu IPPNU, Fatayat, apalagi Banser itu saya tangani langsung. Pendidikan Banser yang kelas tinggi, Susbanbin itu saya langsung yang turun tangan. Semuanya kita kaderisasi ya. Yang belum saya kaderisasi itu hanya satu, namanya Muslimat. Kenapa? Karena Muslimat kan nggak punya masa depan ya. Masa depannya di akhirat ya. Ini sudah Muslimat kan sudah dekat kuburan itu. Nah, kalau Fatayat kan jadi Muslimat ya. Ibnu IPPNU jadi Fatayat kira-kira gitu. Muslimat, tapi alhamdulillah terakhir Muslimat ini sudah ikut PKPNU semua nih, termasuk yang dari Buleleng ya, luar biasa itu ya. Nah, kita ini sudah hampir seluruh Indonesia lah sudah saya datangi ya. Saya tahu betul kondisinya seperti apa, termasuk pada saat 2 tahun yang lalu pada saat Indonesia mengalami pandemi yang sangat luar biasa ya. Saya dengan Kiai Munim itu tidak lockdown tapi download ya, yang lainnya lockdown, kita enggak, tetap muter ke Indonesia. Bahkan saya waktu dalam situasi COVID yang disebut Delta itu ganasnya luar biasa. Delta itu dimulai dari Bangkalan. Itu gara-gara ada orang Madura dites hasilnya positif, tapi orang ini nggak ngerti kalau positif itu berbahaya. Dia malah senang lapor ke keluarganya. Alhamdulillah di saya positif, malah lapor ke tetangganya, seluruh tetangganya mati semua itu ya. Karena belum paham antara positif dengan negatif, dan pemerintahnya nggak jelaskan apa itu positif, apa itu negatif. Lah orang Madura kan bingung gitu. Kan positif biasanya bagus ya gitu. Akhirnya mati. Nah, pada saat situasi Delta pun kami tetap jalan ini, tetap tidak lockdown tapi download. Saya sampai ke sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Kabupaten itu dari Medan kira-kira sekitar 17 jam. Namanya Kabupaten Padang Lawas. Kenapa saya harus datang ke Padang Lawas ini? Karena Padang Lawas itu tetangganya Padang Mahsyar ya. Nanti
kalau menjelang hari kiamat itu dekat itu kabupaten itu, makanya kita datang duluan biar hafal nanti kalau hari kiamat ya. Datang ke sana. Nah begitu saya nyampe ke Padang Lawas PKPNU di sana, pesertanya hampir 500, itu waktu pembukaan itu tidak ada orang yang pakai masker, Pak. Kita kan pakai masker kan, bupatinya nggak pakai masker, semuanya nggak pakai masker. Akhirnya kita copot masker. Begitu pembukaan saya tanya bupati, bupati kok nggak ada yang pakai masker nih, gimana? Oh di sini nggak ada COVID Pak Kiai. Lu kenapa? Karena pada saat sekarang ini harga sawit ini 3.000 dari yang dulunya 400 rupiah per kilo. Jadi orang Padang Lawas itu sedang punya harapan. Ya, orang yang punya harapan itu tidak mungkin kena COVID. Itu kira-kira rumusnya begitu ya. Nah kenapa orang di Gilimanuk banyak yang meninggal? Karena harapannya sudah putus waktu itu ya. Jadi, makanya harapan itu jangan sampai hilang. Ini penting. Jadi kenapa orang Jakarta itu banyak yang mati? Karena udah nggak punya harapan. Hidupnya sudah nggak jelas, masa depannya suram ya. Akhirnya pada mati kena COVID. Jadi orang yang punya harapan itu penting. Kata Pak Bupati, orang lagi mau bangun rumah pasti lagi semangat hidupnya. Ada yang mau beli motor, beli mobil, ada yang merencanakan kawin, ada yang mau kawin lagi. Jadi itu tak akan ini ya. Itu pasti menjadi namanya self immunity itu ya, kira-kira teorinya seperti itu. Jadi putar hampir semuanya kita datangi Indonesia ya, kita banding-bandingkan dalam teori kaderisasi. Alhamdulillah setelah kita melakukan kaderisasi masif sejak tahun 2012 ya, bahkan di lingkungan Banom Nahdlatul Ulama, alhamdulillah sekarang NU ini bersatu padu luar biasa seperti hari ini ya. Dulu setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu NU nggak begini Pak. NU itu seperti keluarga yang tidak sakinah. Muslimat itu tetangganya NU. Muslimat, Ansor itu anak pertama yang selalu melawan bapaknya. Bapaknya kan NU ya. Fatayat itu anak gadis yang belum punya calon suami. Ya. Kemudian Ibnu IPPN ya ABG yang nggak jelas lah mau kemana arahnya. PMI itu anak yang bilang nggak mau kembali sama PMI kan independen dari NU. Kita tata pelan-pelan. Alhamdulillah setelah 12 tahun muncul seperti ini. Salah satu karya kita yang terbesar kemarin ya, itu mobilisasi massa itu jutaan itu tidak lepas dari gerakan yang dilakukan sahabat-sahabat PKPNU di seluruh Indonesia, termasuk dari putusan kali ini. Alhamdulillah pada saat tepat berusia 1 abad Nahdlatul Ulama akhirnya dilihat oleh kekuatan dunia, kekuatannya masih utuh. Jadi NU ini masih utuh. Nah, kenapa kita ini harus ber-NU? Ini penting ini kan NU-nya NU mutakhirin tadi ya, NU mu'alaf lah ya, baru pada masuk NU. Kenapa kok ibu-ibu datang muslimat jauh-jauh ke sini bawa anak ya? Untuk apa sih ber-NU itu, untuk apa? Tadi sebagian sudah disebutkan oleh Gus Rifki. Itu dari Muqaddimah konon asasinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini ilmu sangat berat ini ya. Harusnya yang mendengar pidatonya Gus Rifki itu orang yang kategorinya alim ya. Kalau sampean kan baru awamul awam ya, sebetulnya nggak terlalu berat tadi ya. Kan NU itu strukturnya awamul awam ya. Baru alim, setelah itu alimul alim, khawas, baru khawasul khawas ya. Nah NU itu terbanyak kayak panjenengan semua ini adalah orang awamul awam. Nah, kewajiban orang awamul awam itu hanya satu Pak di dalam ilmu agama ya, tidak boleh bertanya dan tidak boleh berpendapat ya. Kenapa orang Indonesia kok ruwet hari ini? Karena orang yang awamul awam ikut ngomong di YouTube itu ikut ngomong menjelek-jelekkan ziarah kubur, menjelek-jelekkan apa namanya puasa rojak, itu orang nggak ngerti ilmunya ikut bicara. Jadi ruwet Indonesia itu karena orang yang bodoh ikut ngomong ya. Nah sekali lagi nanti kalau panjenengan sudah tahu posisinya sebagai orang awamul awam, kewajibannya hanya satu, ikuti pimpinan Nahdlatul Ulama. Siap ya? Nggak usah bertanya Muhammadiyah sudah mau puasa itu tanggal 25, kenapa kok NU telat? Ya nggak telat, puasa kan ada ilmunya, ada isbatnya. Ikuti yang alim ya, nggak usah ikut-ikut tetangganya sudah puasa ikut-ikutan. Malah lebih baik puasanya belakangan, apa lebarannya duluan itu bagus, puasanya nggak panjang-panjang gitu. Jadi ini ada aturan mainnya, ada ilmunya ya. Itu ya. Nah, kenapa tadi sampai ini dipanggil oleh Mbah Hasim Wahalimu tadi ya, minal fuqara awal masakin serta yang kuat ya, orang yang miskin. Coba bayangkan Mbah Hasim itu tidak membedakan antara kaya dengan miskin. Nah, ini beda sekali dengan PKI Pak. Kalau PKI orang kaya itu musuhnya miskin.
harus melakukan revolusi 7 setan desa. Dulu orang kiai-kiai kayak ketua PCNU itu masuk dokumen 7 setan desa yang wajib dibunuh oleh PKI. Ya, karena nggak paham, katanya karena punya pesantren luas, padahal pesantrennya itu hasil wakaf, bukan karena kekayaan pribadi. Ini PKI, akhirnya PKI hancur di Indonesia itu karena kesalahan melakukan metode strategi perjuangannya, ya, karena nggak pakai agama. Ya. Nah, kenapa kita ber-NU? Nah, ini saya jawab ini, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini sudah tahun 2023, Hijriahnya sudah 1444 Hijriah. Ya. Ini kita tinggal di daerah namanya Bali, Pulau Bali. Ya. Kita tinggal di kabupaten namanya Jemberangan. Ya. Sebuah tempat yang sangat jauh dari Mekah. Jarak kita dengan Mekah itu kira-kira itu sekitar 8.000 km dari Mekah. Haromen antara Madinah dengan Mekah itu jaraknya itu. Jadi kita ini adalah orang Islam paling ujung. Ini paling timur ini. Paling timur di mana matahari terbit. Sementara kita sudah tidak menemui lagi masa fatrah. Masa fatrah itu apa? Masa fatrah itulah masa tunggu di antara para nabi ulul azmi, ya. Dari Nabi Ibrahim dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu sekitar 1000 tahun, ya. Kemudian dari Nabi Musa kepada Nabi Isa itu sekitar 1600 tahun. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sekitar 1600 tahun. Nah, pada saat jarak dari Nabi Musa dan ke Nabi Isa ini kan menunggu masa fatrah munculnya Nabi itu sudah terjadi penyimpangan itu banyak sekali. Bani Israel nyembah sapi, ya, terjadi di situ. Ya. Nah, sekarang dari Nabi Isa ke masa Kanjeng Nabi itu sekitar 600 tahun. Itu Kanjeng Nabi adalah Nabi terakhir di akhir zaman. Setelah itu kita selisihnya sekitar 1444 tahun dengan Kanjeng Nabi masa hijrahnya. Jadi kita ini sudah jauh sekali. Kita ini sudah jauh sekali dari Nabi, Pak, dan sudah jauh sekali lokasinya dengan Kanjeng Nabi itu jauh sekali. Ini paling ujung ini. Ya, kita tidak ada negara yang seperti Islam seperti di Indonesia ini yang jauhnya sejauh dari Indonesia. Ya. Nah, kok kita yang jauh berada di Jemberana ini kok masih berislam yang sanatnya sampai Rasulullah itu luar biasa, Pak. Nah, sampai kok bisa berislam karena ini, karena siapa? Karena Nahdlatul. Sampai bisa kayak gitu karena itu. Kalau sampai nggak ada NU nyembah kodok sampai ini. Serius ke kodok itu jadikan nabi gitu. Karena banyak hari ini dong, sudah hari akhir zaman. Ada di daerah saya tetangga Depok itu ada nabi namanya Musadek gitu, ya. Nabi kok makan pecel lele itu, ya. Ada namanya Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Begitu mati ngaku malaikat Israel supaya umurnya panjang, akhirnya mati juga. Ya, senengannya nasi goreng, malaikat kok makan nasi goreng. Tapi pengikutnya itu ada. Jadi di Indonesia itu pengikutnya ada. Orang yang nyembah kodok itu pengikutnya. Luar biasa Indonesia itu. Sampai kalau mau bikin ajaran pasti ada pengikutnya, ya. Bikin ajaran baru silahkan. Nah, ini karena NU. Jadi menjaga jarak dari Kanjeng Nabi sampai hari ini yang tidak ada masa fatrah, kok sampean masih seperti ini, masih menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Islam dengan baik, itu tidak mungkin, la yumkin tanpa Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Mungkin harus bersyukur kalau kamu nyembah pohon, ya, atau nyembah ikan. Jadi bersyukur sampai di sini ikut Nahdlatul Ulama. Tapi kata Gus Rizky di Muqaddimah Ormasasi jelas, ya, sampean pasti akan masuk surga bersama Rasulullah dengan Hadratus Asy-Syafi'i, ya. Pasti masuk surga. Bahwa masuk surganya paling belakang tidak apa-apa, yang penting masuk surga, ya. Setelah masuk neraka dulu, ya, sebentar, ya. Asli masuk surga, ya. Nah itu kenapa kita ini masuk surga? Ini saya sebelum sampai meninggal nih ibu-ibu sekalian, ya, saya kasih tahu tidak mungkin orang dari Gilimanuk ini, ya, ujuk-ujuk bisa ketemu dengan Gusti Allah. Tidak mungkin. Ini saya kasih bocoran. Ya. Tidak mungkin ibu-ibu muslimat ini ujuk-ujuk ketemu dengan Gusti Allah. Memang siapa kita? NU. Sampai kok pede sekali saya orang Gilimanuk, ya kan? Isinya ngantuan, ya. Torekohnya itu torekoh jariah wal makaniyah, sambil wal gibah wal jamaah.
ketemu dengan Gusti Allah, nggak bisa. Sampai lanjut itu ketemu Gusti Allah kan siapa kita? Ya? Sampai bisa ketemu Gusti Allah itu karena syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau mengandalkan keimanan sampai kok dari sini aja udah kelihatan ini bukan ahli surga ini. Berat, gelap gulita, auranya nggak ada. Udah pasti mati masuk neraka. Nah, untung datang ke sini, insya Allah masuk surga setelah pulang dari sini. Itu ya. Jadi surga itu tidak seperti yang semudah kita bayangkan, ya. Sudah ujung-ujung begitu. Kita ini masuk surga kenapa? Karena tadi jalankan perintahnya Mbah Hasyim. Kata Mbah Hasyim, ini tolong sampean catat ini ya. Kata Mbah Hasyim, hai umat Islam di Indonesia, ini terjemahan dari Quran Asasi juga. Kata Mbah Hasyim, hai umat Islam di Indonesia, kalian tidak boleh, bahkan diharamkan berislam secara sendiri, itu nggak boleh Pak. Kalau ditanya, sampean NU apa Muhammadiyah? Enggak, saya enggak NU kan enggak Muhammadiyah. Kita namanya Islam sendiri. Nanti lihat di akhirat nih, orang yang seperti ini pasti penghuni neraka duluan, kata Mbah Hasyim. Jelas, penghuni neraka. Kenapa kata Mbah Hasyim la Islam illa bil jamaah? Tidak ada orang yang masuk Islam kecuali berjamaah. Ya. Wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil ta'ah, wala ta'ata illa bil harokah. Seperti ini namanya harokah an-nahdiyah. Jadi nanti jelas di sana itu begitu. Ya. Di akhirat itu tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri ya, saya ingatkan, kebetulan saya pernah ketemu dengan 3 orang kader PKPNU yang pernah meninggal dunia. Ada yang hidup lagi setelah meninggal dunia 25 tahun, dia hidup lagi oleh Allah mendapatkan. Dia cerita ke saya bagaimana alam kematian itu. Dia cerita Pak, seminggu setelah meninggal kayak apa. Jadi kalau sampai nggak ikut NU, itu bahaya sekali Pak. Begitu Bu ya, begitu sampai mau mati, itu namanya genderuwo kuntilanak, itu nunggu sampai mati. Untuk apa? Mengambil korinnya sampean ini. Korin sampean itu diambil supaya tidak ketemu dengan ruh kita, dipisah. Makanya kemudian banyak kuntilanak di tengah jalan, itu manusia sebetulnya dulunya itu ya. Penjual warung yang bunuh diri itu jadi kuntilanak ya. Nah makanya itu, jadi itu jelas ya, ruhnya ini siapa yang mau. Nah kalau kita ini berbaiat kepada Hadratus Syekh, ikut Jamiah Nahdlatul Ulama, begitu sampean mau meninggal ya kan, ditungguin sama Mbah Hasyim. Begitu meninggal sampai langsung diambil oleh Mbah Hasyim Pak. Makanya nanti begitu ketemu malaikat Israel sampai mau ditanya langsung siapa kita? Israel NU ini pasti digebuki NU mu'alaf ini katanya. Itu ya, jadi gitu. Nah nanti di akhirat juga begitu, persis seperti padang mahsyar. Kalau sampai wukuf Arafah persis seperti itu. Wukuf Arafah itu miniaturnya, nanti kita di padang mahsyar. Itu ada namanya amirul, kalau dalam haji namanya amirul haji. Dalam di sana namanya Amirul Mukminin. Jadi nanti Kanjeng Nabi itu akan ditanya oleh Allah, Kanjeng Nabi mana umatmu kan gitu. Kanjeng Nabi pasti tanya sama Sunan Ampel, Sunan Ampel mana umatmu. Sunan Ampel pasti tanya sama Mbah Hasyim, Hadratus Hasyim Asy'ari mana umatmu gitu kan. Nah lalu disitulah dipanggil, NU Jemberana dan sekitarnya kumpul. Nah sampai dipanggil muslimat kumpul. Ya lagi muslimat kok nggak kumpul-kumpul, berarti lagi ngobrol di akhirat. Ya kan sebenarnya ngobrol ibu-ibu ini kan. Lagi ngobrol panggil di sana. Nah disitulah kita berbaris di sana, nggak sendiri-sendiri nggak, ya? Nggak sendiri-sendiri. Lalu menghadap Allah itu bareng-bareng. Nggak mungkin kita sendiri-sendiri. Kalau kita ini sendiri-sendiri kita nggak akan nyampe. Saya jamin energi kita tidak akan nyampe, karena energi kita ini persis seperti lilin kalau sendiri, ya. Padahal untuk sampai ke Lauhil Mahfuz ya, seperti yang ada di Isra Mi'raj ini, kita butuh trafo yang sangat besar. Trafonya itu ada di Nusantara, namanya pengikutnya para wali songo, dan kemudian dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama. Sudah kita bergabung di situ, ikut penerangnya para ulama, para aulia di bumi Nusantara yang rata-rata kualitasnya seperti Nabi kalau di Indonesia itu. Luar biasa kalau wali-wali kita. Kita ikut barisan itu ya. Siap ya? Siapa kita? Pokoknya masuk NU, nggak boleh masuk yang lain. Udah, kalau sampai masuk yang lain, saya nggak tanggung jawab. Saya nggak ngerti yang lain itu bener apa nggak agamanya, gitu. Ya nggak? Jadi nggak usah khawatir. NU itu sudah sangat lengkap, kodifikasinya lengkap, sanatnya bener. Nggak usah ragu-ragu. NU itu ilmunya apa namanya? Amaliyahnya itu amaliyah sudah muktabaroh.
Nggak usah khawatir kalau kunut itu bid'ah apa enggak, itu pertanyaan kecil Pak, nggak usah sampai jawab, ya kan? Ini ziarah kubur bid'ah apa enggak, itu ditanyakan hal-hal yang tidak prinsip, itu bagian dari ikhtilaf, dan itu bukan ikhtilafnya umat, itu ikhtilafnya ulama, dan sudah selesai di dalam Koronah Bainal Madzhab, antar madzhab sudah selesai semua, sudah nggak ada pertanyaan lagi soal seperti itu ya. Saya waktu di Afghanistan itu, kalau sholat itu tidak ada aminnya Pak. Begitu waladhdallin, kita amin sendirian, amin. Dilihat semua orang ini dari mana Pak amin? Lu di sini kan aminnya kenceng banget Pak, apalagi anak-anak kalau di belakang tuh ya, nunggu aminnya aja sholatnya itu. Itu Pak, jadi berbeda betul di sana itu. Sholat Jumat di sana khutbahnya hanya 5 menit, setelah itu sholat ba'diyah 10 kali Pak di sana itu. Lebih dipentingkan sholat Jumat daripada sholat ba'diyah, karena itu mazhabnya Hanafi, itu udah beda-beda. Ya. Tetapi dengan semuanya ini, Indonesia masih adalah umatan wasatah yang terbaik ya, tepuk tangan untuk Indonesia, karena ada Nahdlatul Ulama. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah pergi ke Suriah untuk jadi ISIS, udah benar di sini ya, udah ikut Nahdlatul Ulama pasti selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Macam ya, sudah pasti yakin bahwa kita ini nahnu ashabul haq fid dini wasyasi ya wal harokati ya, itu udah bener, NU itu udah bener lengkap, kodifikasinya lengkap sampai ke Rasulullah SAW ya. Jadi bertemu dengan di sini adalah sangat penting. Nanti setelah ini ibu sekalian, bapak-bapak sekalian ya, tolong setelah ikut NU dengan sungguh-sungguh ini ya, diperkuat amaliyah an-nahdiyahnya. Wabil khusus hari ini itu kan mengerikan ya, hari ini ada yang meramalkan akan terjadi perang dunia ketiga, dan banyak yang menyatakan nanti perang dunia ketiga itu terjadinya di Indonesia karena mereka akan merebut sumber daya alam yang ada di Indonesia. Maka satu-satunya cara bagi warga Nahdien adalah taqarrub ilallah. Perbanyaklah wirid dan zikir. Saya minta ibu-ibu, bapak-bapak itu jangan terlalu banyak tidur, bawa tasbih begini, daripada gombalin orang, ngomongin orang, tapi ahlul ghibah wal jamaah, mending kita wirid. Nonton sinetronnya dikurangi, itu kan dunia mimpi yang nggak akan mungkin sampai terakhir. Sudah tua kok ingin jadi cantik kayak di sinetron, sudah nggak mungkin ya. Jadi kurangi, banyak wirid, tidurnya dikurangi. Setiap jam 12 malam bangun. Kenapa jam 12 malam bangun? Diawali dengan mandi tobat dulu. Kenapa? Karena pada saat itu sedang terjadi shift pergantian malaikat di muka bumi. Mereka turun semua itu pada saat jam 12 malam itu. Sampai jangan tidur ya. Makanya karena sampai itu takorupnya kuat, maka bagi orang itu merokok itu wajib. Merokok itu bagus Pak, namanya saja NO smoking ya. Itu ada dalil Qurannya itu, warga rumah rokein ya. Oke, itu merokok. Kenapa? Merokok ini ada misterinya. Saya tadi cerita sama Gus Rifki, jadi jangan menjustifikasi rokok itu misteri dari Allah. Kan ada kitabnya ya, Al-Qahwah wa Dukhon, itu ada kitabnya ya. Merokok itu misteri. Saya punya seorang teman, seorang kiai di Bogor, namanya Kiai Fuad. Kiai Fuad itu dulu merokok sehari itu 3 bungkus gudang garam. Sampai sekarang Kiai Fuad itu nggak punya rumah. Istrinya protes, Pak Kiai, ini gara-gara sampai itu merokok 3 bungkus sehari, kita sampai sekarang nggak punya rumah. Saya minta mulai sekarang berhenti merokok sampai kalau kita ingin punya rumah. Akhirnya Kiai Fuad berhenti. Begitu Kiai Fuad berhenti selama sekian tahun, tetap tidak punya rumah. Jadi gak ada hubungannya antara merokok dan tidak rumah itu ya. Nah, orang kalau merokok itu paling sakitnya paru-paru, tapi kalau nggak merokok sakitnya rupa-rupa ya. Makanya merokok ini tak kasih ijazah soal merokok. Dan kopi hitam itu penting ya, ibu-ibu tolong dibikinkan kopi yang kental untuk suaminya supaya tidak mencari alternatif lain Pak. Bapak kasih rokok sama kopi, pasti nggak akan nyari istri lain. Suami sampean itu ya akan tenang di rumah beribadah ya. Itu adalah satu strategi merokok itu ya. Saya minta nanti perbanyak ibadah, dan tolong anak-anak kita setiap panjenengan itu tidur ya, masih anak-anak kecil ini yang sekarang ini, dibacakan Fatihah sama surat-surat muawidatan ya. Bacakan kulhu.
karena anak kita besok ini ya, itu tantangannya. Saya udah melihat ini kan, saya alhamdulillah udah keliling kemana-mana ya, hampir separuh dunia lah kita keliling gitu ya. Sudah keliling kemana-mana. Banyak orang yang ketemu saya menyatakan, Pak Nan, nanti masa depan dunia itu ada di Indonesia. Bahkan Syekh Imron Hussein ya, beliau ini seorang ahli ahli akhir zaman ya, mengatakan, beliau dari Tobago Trinidad, beliau mengatakan kunci umat Islam di akhir zaman itu lihat yang ada di Indonesia. Umat Islam yang paling terkuat yang akan diandalkan oleh Kanjeng Nabi adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Itu beliau ngomong berkali-kali, ratusan kali, ngomong di Pakistan, ngomong di Turki, ngomong di Malaysia Pak, bicara di Mesir. Dia selalu mengatakan umat Islam yang dipilih Kanjeng Nabi itu kan umat Islam yang ada di Indonesia, yaitu yang bergabung dengan Nahdlatul Ulama ini. Awalnya saya nggak percaya, masa kok orang Indonesia yang dipilih Kanjeng Nabi. Orang Indonesia kan orangnya jelek-jelek ya, jelek-jelek. Kalau rapot itu kira-kira 6 lah, not bad kalau ini. Tingginya di bawah 170 ya, mukanya bunder-bunder, kotak-kotak, masa depannya suram gitu. Masa umat ini yang dipilih Kanjeng Nabi Pak? Ya masa kan? Setelah awalnya saya nggak percaya, betul-betul saya nggak percaya bahwa NU itu adalah yang dipilih Kanjeng. Tapi setelah saya telusuri bertahun-tahun, saya akhirnya menyimpulkan itu betul. Rupanya NU ini yang diandalkan oleh Kanjeng Nabi di akhir zaman. Kenapa ke orang NU? Ya, kenapa? Jadi kalau ada yang menyatakan pasukannya Imam Mahdi itu siapa kira-kira? NU Pak. Kenapa NU yang akan berangkat menjadi pasukannya Imam Mahdi? Karena NU itu pasti akan berperang seperti ketika melawan Inggris di 10 November. Orang NU itu menurut Inggris itu ngawur Pak, dan nekat. Nah, kenapa orang NU ngawur dan nekat ketika berperang? Karena hidupnya tidak punya harapan ya? Karena nggak punya apa-apa gitu. Orang itu menarik ini. Jadi tesisnya adalah orang yang nggak punya apa-apa ini lebih nekat dan lebih berani. Ini yang ditakuti Inggris dan bangsa-bangsa Amerika menghadapi orang NU yang nekat dan ngawur. Coba bayangkan Jenderal Malabi itu, kebetulan saya ikut merumuskan lahirnya Hari Santri. Saya kan baca dokumen Inggris itu kan saya baca. Dalam asumsi Jenderal Malabi itu pembunuh Jenderal Malabi itu sudah, mereka sudah tahu bahwa pembunuhnya itu santri dari Nahdlatul Ulama. Bahkan di situ disebutkan kemungkinan santri ini dari Madura. Madura Pak. Santri dari Madura yang bunuh Malabi itu. Kenapa? Dunia itu begitu geger. Kan dalam perang dunia itu jarang ada seorang jenderal itu meninggal, itu kan jarang ya. Karena di dalam hukum perang internasional jenderal itu dilindungi, tidak boleh dibunuh ya. Tetapi di Surabaya jenderal kok dibunuh, itu kan ngawur Pak. Kenapa kok NU membunuh jenderal? Karena orang itu nggak ngerti hukum. Nah itu, orang yang nggak ngerti hukum itu penting. Jadi suatu saat dibutuhkan untuk melanggar hukum. Dalam perang jihad fisabilillah itu penting melanggar hukum. Akhirnya matilah Jenderal Malabi itu. Ada yang mengatakan jenderal, dalam dokumen itu dikatakan Jenderal Malabi itu dibom, tapi ada yang menyatakan Jenderal Malabi itu dicelurit. Wah, ini kalau dicelurit pasti orang Madura ini, nggak mungkin orang Jemberana yang bunuh ini. Paling nggak atau orang Madura yang di Jemberana. Dicelurit Pak. Bahkan yang mengatakan para ahli sejarawan ini kemungkinan dicelurit nih Malabi ini. Berarti kan dicelurit. Artinya kesimpulan mereka ini yang nyurit santri dari Madura. Kok bisa santri Madura nyulit Malabi ini? Kalau dia nggak jagoan maling itu nggak akan mungkin bisa. Jadi setelah diselidiki, anak itu kerjaannya gosok aja waktu di pesantren, maling aja Pak ya. Akhirnya lama-lama punya kompetensi ya, dan dapat sertifikasi. Jadi kalau nanti sampai punya pondok pesantren, ada santri yang kerjaannya maling, jangan disuruh pulang ya. Biarkan dulu nanti kompetensinya kita asah, suatu saat dibutuhkan oleh NU, kita gunakan anak ini. Perjuangan jihad fisabilillah. Yang maju dia bukan sampai gitu. Jadi NU itu dalam kapal sudah berjuang, sudah mendirikan negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolong dijaga ya Bu ya Pak ya. Negara ini sudah diramalkan oleh Kanjeng Nabi ya, dalam Syekh Maliki ya, beliau ini pernah ditemui Kanjeng Nabi, dikelilingi manusia begitu banyak, manusianya kecil-kecil ya, pakai peci, lalu
Said Alwi tanya nih sama Kanjeng Nabi, ini siapa ini umat sampean ini Kanjeng Nabi? Ya umatnya persis kayak orang NU ini Pak, kecil-kecil, bunder-bunder, kotak-kotak, nggak ada yang ganteng, makanya banyak. 3 piring ditambah Indomie, glukosa semua. Jadi yang dampingi Kanjeng Nabi itu bukan orang yang tinggi-tinggi kayak Eropa, itu bukan orang yang kayak Turki ganteng-ganteng, kayak Ukraina, kayak Rusia tinggi-tinggi rata-rata 180, orangnya kecil-kecil, kurus-kurus, kecil-kecil, lemes. Orang Indonesia itu begini cirinya ya, di depan Kanjeng Nabi begini. Ya, tanyalah saya tadi, lalu Kanjeng Nabi jawab, ya, umat saya ini adalah umat andalan saya di akhir zaman. Mereka ini adalah orang yang sangat akhlakul karimah. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah memanggil dan membesarkan saya, memanggil syafaat saya. Saya mau bertanya, saya udah ngecek ini ke seluruh dunia ya, negeri mana yang kerjaannya maulid Nabi itu Pak? Hanya di Indonesia. Saya kan tinggal di Bogor. Orang Betawi itu maulid tiap hari. Tiap hari maulid Nabi terus. Nah, terus mereka di maulid. Saya cek Malaysia tidak pernah ada maulid Nabi. Singapura apalagi itu sebentar lagi jadi kecamatan di Indonesia ya. Kita doakan. Saya kalau ke ziarah ke Habib Nur pendiri Singapura, saya berdoa, ya Allah Habib, tolong kembalikan negeri ini ke bagian dari kecamatan Indonesia, karena kan jadi mador lama-lama ini. Orang Singapura tahu Pak, saya kan sering ceramah begitu supaya nanti beneran. Biasanya kalau saya ngomong itu terjadi beneran gitu. Ini Singapura ekonomi udah mulai turun. Lalu ada atasnya Singapura telepon saya, jangan-jangan ramalan sampai bener nih Pak. Jadi enak lah Singapura kalau jadi kecamatan kan nggak belagu sama kita gitu ya. Kita ambil alih nanti Malaysia menjadi bagian dari provinsi ya, dari Indonesia gitu ya. Nah Australia bagian dari wilayah kekuasaan kita. Jadi wilayahnya luas itu biasanya. Nggak usah khawatir Pak, terjadi itu terjadi. Itu akan terjadi seperti itu. Jadi itu ya. Jadi katakan Kanjeng Nabi ciri-cirinya seperti itu. Nah mereka itu memiliki lambangnya putih dan merah. Jadi jelas ya, lambangnya itu adalah putih dan merah. Nabi tidak menyatakan al-liwa dan ar-roya, tidak pada mereka yang sering dikatakan HTI bendera hitam. Tidak, tidak pernah disebutkan dalam perbincangan Rasulullah dengan wali-wali itu tentang bendera al-liwa dan ar-roya. Kenapa? Karena bendera al-liwa dan ar-roya itu yang bawa Imam Mahdi, yang didampingi oleh pasukan dari Indonesia, dari Banser Pak, yang bawa Banser nanti al-liwa ar-roya itu aja. Jadi Banser ini dari salah satu Banometo yang masuk surga duluan, paling duluan, masuk surga paling belakangan itu PMI kan terlalu banyak bertanya ya. Paling terakhir lagi itu kalau masuk surga saya nggak ngerti ya. Lalu Habib Umar Al-Hafidh juga menyatakan yang sama ya, bahwa ada nanti sebuah negeri itu dikatakan sebagai negeri yang paling timur di wilayah matahari terbit. Inilah para pasukannya Rasulullah di akhir zaman. Akhirnya Syekh Imran Husain menyatakan, meyakini betul bahwa umat Islam andalan Rasulullah di akhir zaman adalah Indonesia. Maka Syekh Imran Husain mengatakan, kalau Allah mencabut nyawa saya, kebetulan beliau tinggal di Pakistan, tolong bawa jasad saya, kuburkan jasad saya di Indonesia ini, karena inilah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sampai bersyukur Bu ya. Wa inna adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kita bersyukur Pak, daripada kita hidup di negara lain, udah paling enak hidup di Indonesia. Walaupun sampai miskin, enggak apa-apa. Walaupun sampai istiqomah dalam kemiskinan, kemiskinan itu kan relatif ya. Jadi saya minta itu tolong dijaga dengan baik ya. Jaga generasi kita, kader kita, anak-anak kita ya, dengan kualitas yang terbaik ini. Makanya saya sering mendorong anak-anak muda, tolong kalau mau nyari istri, yang belum punya istri, adik-adik di depan, carilah istri yang pinter, bukan yang cantik. Kalau yang cantik itu relatif nggak kelihatan Pak. Kalau malam hari apalagi listriknya mati nggak kelihatan. Yang penting pinter. Karena generasi seorang ibu yang anak yang pinter itu genetikanya lahir dari seorang ibu, bukan seorang bapak. Bapaknya goblok nggak apa-apa, yang penting ibunya pinter. Yang penting ini. Jadi ini kunci nih, kunci. Kalau sampai ini anaknya cerdas, IQ-nya 140, cari seorang ibu yang pinter. Nah kalau jelek apa?
mau? Relatif ya nggak kelihatan nanti, malam hari kan nggak kelihatan. Udah, pokoknya yang pintar. Kalau suami boleh IQ-nya jongkok nggak apa-apa, nggak berpengaruh Pak. Suami itu tugasnya hanya produksi aja, ya. Nggak ada pengaruhnya dengan kecerdasan. Kecerdasan itu seorang ibu. Maka kunci Indonesia ke depan, ya, kunci kemajuan Nahdlatul Ulama itu ada di seorang ibu. Ya, siapa kita? Ibu Muslimat, Fatayat, Ibu IPP itu kuncinya itu. Inilah yang akan melahirkan generasi yang sangat luar biasa dan generasi hebat ya. Saya yakin nanti ini bisa dilakukan oleh Fatayat kita. Kalau Muslimat mungkin sudah nggak punya anak lagi ya, karena udah tua. Ya mendoakan supaya cucunya lebih baik lah ya daripada yang lain. Ini tolong ya, ini kunci daripada Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi kalau ada pertanyaan mata butuh namin bakti sama mata jma'u namin bakti, apakah nanti di bawah satu abad berikutnya itu masih ada NKRI apa tidak, masih beragama apa tidak, itu tergantung dari kita hari ini. Kalau kita membangun kekuatan NU dari bawah, dari keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, insya Allah Indonesia dan NU pasti akan aman di periode yang kedua, yaitu di abad yang kedua ya. Jadi NKRI ini tergantung NU Pak. Bener nih, saya kan saya terbuka, saya sudah menilai NKRI dari seluruh sisi geopolitiknya maupun geoekonominya. NKRI tanpa NU pasti bubar, pasti pecah kemana-mana. Ya, makanya NU itu lambangnya waqtasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Karena untuk menyatukan 17.000 pulau, ribuan bahasa. Kok bisa mereka ini berbahasa Indonesia, berbendera Indonesia? Kalau tidak ada NU tidak akan bisa. Karena yang melanjutkan sampai hari ini kan NU. Ya kan, nah pendiri yang lain kalau kayak Hatta udah mati, semua anaknya udah nggak ada. Yang masih ada ini NU. Hingga alhamdulillah sekarang bahasa Indonesia ini sebentar lagi, tidak lama lagi akan dijadikan sebagai bahasa perserikatan bangsa-bangsa. Ada 5-6 bahasa nanti tambahannya dari Indonesia. Malaysia itu hari ini bahasanya Indonesia semua Pak. Singapura Indonesia semua. Orang Arab itu sekarang pakai bahasa Indonesia semua karena mereka tokonya yang beli orang Indonesia. Kalau nggak mau belajar bahasa Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Ya, kata Kiai Mufid Muzadi, ini sudah diramalkan oleh wali nih. Nanti lihat saja suatu saat di suatu zaman tertentu akan terjadi, ya, menyatunya, yaitu NU menjadi NKRI dan NKRI menjadi Nahdlatul Ulama. Dan pada saat NU menjadi NKRI dan NKRI menjadi NU, nanti NU sudah betul-betul rahmatan lil alamin menguasai dunia Pak. Ya, tidak usah khawatir, NU akan menguasai dunia. Ini tidak lama lagi saya sedang mengumpulkan ahli penerbangan Nahdlatul Ulama yang berdiaspora di seluruh dunia. Ada yang di Boeing, ada yang di Airbus, ada yang di Emirates di Brazil. Insya Allah bulan September kita akan berkumpul di Lombok untuk membicarakan teknologi terbaru pesawat terbang untuk menjawab apa yang ada di Al-Quran. Jadi nggak usah khawatir, NU itu kelihatannya nggak jelas Pak, tapi paling jelas masa depannya. Nggak usah khawatir, ya. Kelihatannya lemes-lemes kantuan, paling hebatnya namanya Nahdlatul Ulama, ya kan? Lainnya ahad-ahad liburan sampai masih kesini Pak. Ini kalau nggak umat yang terpilih nggak mungkin ya. Bisa yang umat, pasti ini umat yang terpilih oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yakinlah ber-NU ya, siap ya? Siapa kita? Saya kira itu, ini bukan ceramah kebangsaan tapi ini provokasi. Saya memprovokasi sampean supaya bangkit dari kubur, ya. Segera menata diri, jamiahnya ditata. Dan ini bagus sekali nih strateginya ini, menata Nahdlatul Ulama dari ranting. Ini suatu strategi yang tidak bisa dimiliki oleh dunia manapun. Saya terima kasih untuk ranting Gilimanuk ya, sudah rapi kelihatannya, jamiahnya sudah solid. Setelah itu ke atas sampai ke tingkat dunia ya. Insya Allah nantilah tidak lama lagi NU akan mengarah ke sana. Saya ikut menyaksikan dan memproses ini ya, mudah-mudahan nanti semuanya dinilai sebagai amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya, Selamat Haryanto, dari Media Detik Nusantara News mengucapkan terima kasih.